Hai guys, welcome back to our vlog. Kali ini kita bakal ngajak kalian hunting food di beberapa restoran yang ada di Bali. Kita bakal review dari pelayanan, harga, kualitas, ambience-nya semuanya kita bakal review secara jujur. Dan kalau kalian penasaran, ikutin terus. Let's go! Hai guys, akhirnya kita sudah sampai di restoran pertama, yaitu ada di Dahana Restoran. Ini letaknya ada di Seminyak. Mereka tuh satu company sama Raijin Teppanyaki kalau kalian tahu, yang udah viral dan terkenal banget. Ini tuh kayak konsepnya itu woody, terus warm, dan tempatnya tuh estetik banget. Dan ini restorannya itu ngejual Japanese menu. Jadi mostly yang bakal kita pesan nanti makanannya itu semua Japanese. Kita mau order dulu, langsung aja kita review. Let's go. So guys, makanan pertama kita buka dengan California Roll. Wow, menggugah selera bukan? Ini dapat 8 pieces. Kita langsung coba aja satu ya. Selamat makan. Ada telur ikannya di atasnya. Ada juga udang dalamnya. Fresh banget. Fresh banget. Ini juga bisa kalian sharing karena porsinya lumayan besar. Untuk mainsnya aku ada order spicy dry ramen. Ini yang signature-nya dia kayaknya ya, karena ini viral banget, aku lihat seliweran di TikTok. So let's try, is it worth it or not. Selamat makan. Ini agak pedas sih, lumayan spicy. Tapi creamy banget dan rasanya di mulut tuh balance. Creamy-nya tuh nggak yang bikin enak, balance banget. Untuk next makanannya, ini ada makanan suamiku sebenarnya, tapi aku mau review aja. Tuh, jadi dia pesan kayak pork katsu with curry rice, lumayan besar. Kita lah coba di porknya dulu. Terlihat crispy. Langsung aja. Dagingnya lembut, tapi agak terlalu asin menurutku. Dagingnya aja. Tapi kalau pakai nasi mungkin lebih balance ya. Tipe kari mereka ini thick banget, bukan kari yang cair, tapi kental banget ya. Bisa kalian lihat. Lebih balance kalau dimakan pakai nasi sama karinya. Kalau tadi soalnya aku makan dagingnya aja agak asin soalnya. Bolehlah dicoba kalau kalian pecinta katsu ya. Enak-enak. So guys, kita mau lanjut makan dulu. Habis ini bakal ada dessert. Nggak mungkin dong lupa dessertnya. So stay tuned. It's dessert time. Jadi ini dessert yang aku pesen, recommended dari mbaknya. Itu cream caramel. Wow, tempatnya sangat fancy ya. Tuh, kalian lihat. Langsung aja kita coba. One for you. Coba dulu. Ada krimnya. Wow, sangat lembut. Karamelnya caramelize banget. Enak. Dia itu biasa kan ada tuh krim karamel yang baunya itu amis karena telur. Kalau ini enggak. Ini tuh lembut di mulut, langsung tanpa effort ngunyah tuh langsung telan.
So guys, overall aku kasih rating buat Dahana restoran ini 8/10. Karena yang pertama, tempatnya tuh strategis di pinggir jalan dan mereka ada parking space yang cukup luas. Yang kedua, dia itu makanannya cukup terbatas dari appetizer, main, sampai dessert. Karena emang semuanya tuh Japanese. Abis itu tempatnya termasuk estetik abis banget, instagramable banget. Karena dia tuh mostly kondimennya tuh kayu, terus lightingnya bagus banget kalau buat foto. Terus juga pelayanannya ramah, tapi harganya lumayan pricey dibanding restoran lain. Oke, sekian dulu untuk video review di restoran ini. Lanjut ke restoran selanjutnya. Let's go! Hai guys! Jadi ini kita sudah sampai di restoran kedua, tempat yang bakal kita review. Ini tempatnya Balinese banget dan masih hidden gem karena di daerah terpencil gitu, dekat Ubud tapi bukan di Ubud. Jadi kita bakal review warung babi guling ini yang namanya Men Malen. Kalau kalian taunya pasti Pak Malen yang udah terkenal, kalau ini Men Malen. Jadi kita bakal langsung coba aja. Let's go. Akhirnya makanannya udah datang. Kita lagi pesen yang nasi babi guling yang pisah. Jadi dia dapat satu full lauk gini dengan nasi yang terpisah. Ini harganya cuma 40.000. Kalau di Denpasar yang pisah udah paling murah tuh 70 ribuan. Tapi di sini masih harga 40 dengan sekomplit ini. Terus aku juga ada pesen ekstra kulit tuh. Nih, wow. Glossy banget. Dan juga ada babi guling, daging babi guling ekstra, ini yang warna putih nih, babi semua. Sama ada babi goreng. Wow. Kita coba dulu. Oh iya, lupa ada juga supnya, kuahnya. Kuahnya ini the best. Kita coba dengan satenya dulu. Bumbunya aku suka banget sini. Ini dapat sayur sama daging merah gitu. Kuahnya. Wow. Kapan lagi saya nyobain nasi babi guling pisah 40.000 doang. Daging babi gulingnya pakai bumbu kuning. Saya lihat. Ini bakso genep ya? Bumbu bakso genepnya enak banget. Kalau di Bali kalian pasti tahu bumbu yang terkenal tuh bumbu bakso genep yang warna kuning tadi. Kerupuk babi. Nggak bisa berkata-kata ya. Akhirnya udah habis nasi, lagi dikit. Lauk juga udah habis. Udah habis semua, ludes. Saatnya kita pesta kriuk. Aku sisain yang terbaik. Save the best for the last, bro. Aku suka banget nih. ASMR babi kriuk, kulit babi. Kenyang banget, kenyang bego, udah full banget. Untuk overall aku kasih rating ini tuh 9,5/10. Udah hampir perfect. Dia itu bener-bener ambience-nya tuh masih ada sawah. Kalau kalian lihat tadi di video yang aku udah tunjukin, masih kayak
pencil banget tempatnya, makanya aku bilang hidden gem, dan juga harganya juga masih quite affordable. Masih 40.000 yang komplit. Yang paling murah itu yang campur itu 20.000 atau 30.000 rasanya. Jadi masih benar-benar masuk banget di kantong di kantong pelajar atau orang anak kos, tapi lumayan agak jauh aja dari kota. Terus untuk pelayanannya juga cepat, terus beli-belinya juga ramah banget. Ini aku pilih di tempat yang kayak di atas gitu, private, terus ada AC-nya, bisa kalau ngajak anak jadi lebih nggak buat yang lain tuh terganggu, karena mungkin anak tuh kan agak cepet rewel. Kita mau next ke restoran selanjutnya. Let's go! So guys, jadi ini bakal jadi restoran ketiga kita yang bakal kita review, yaitu kita lagi ada di Ibab. Jadi dia ini spesialis pork belly sama babi goreng. Makanan pertama yang aku order, of course ada babi goreng. Ini Ibab goreng yang pilihannya tuh ada sambalnya tuh cabai garam, mentega sama sambal matah yang ini. Ini signature katanya enak banget. French fries buat baby. Say hi. Oke, nextnya ada smoked beef. Nah ini dimasaknya 12 jam, jadi pasti bakal empuk dan tender banget dan juicy. Ini pilihannya bisa pakai french fries sama pakai rice, tapi suamiku pilih untuk pakai rice. Oke, tanpa basa-basi, let's go. Let's go, ngomong let's go. Let's go. Biar orang lihat. Makanan yang pertama bakal kita review itu ibabnya sendiri. Ibab goreng. Ibab, kenapa namanya ibab? Kenapa nggak babi? Ibab tuh kan kebalikan, reverse dari babi. Kita bakal coba buat babinya. Wow. Quite big ya. Selamat makan. Lembut banget. Sambal matahnya. Can. I love it. Sambal matahnya tipe yang fresh banget, wangi, cocok banget dimakan sama babi gorengnya. Dan ini porsinya lumayan besar. Harga satuannya berapa tadi saya? Mata. Oh, 58.000. 58.000. Sekalian cek. Jadi tapi ini benar-benar non halal. Jadi mereka cuma spesialis babi. Kalau kalian kesini, mohon maaf yang nggak makan babi bisa di skip aja. Cuaca di Bali lagi panas tapi windy banget, berangin. Tetap harus minum yang segar-segar, orange juice. Segar. Smoked pork ini katanya dimasaknya itu 12 jam. Jadi pasti bakal empuk dan tender dan smoky banget. Kalian bisa lihat ini. Dan bumbunya tuh lebih medok daripada yang digoreng tadi. Ada rasa-rasa ladanya, lebih rich rasanya. Dan mereka ada side dishnya, dia mereka kasih salad. Saladnya mayonya terlalu keras, jadi agak manis. Oke. Just oke, tapi aku lebih suka yang ibab gorengnya. French fries seperti biasa. Ini tipe french fries yang crunchy banget. Sampai kering banget digoreng. Oh ya, untuk smoke-nya tadi itu mereka nyediain chili oil juga, jadi bisa dimakan, dicocol sama chili oil kayak ini. Tuh. Pakai chili oil lebih enak.
So guys, kita mau lanjut makan dulu. Bye-bye. So guys, jadi kita ini udah di mobil karena tadi panas dan juga jam makan siang jadi penuh banget ibabnya. Kita bakal buat conclusion review hari ini di ibab. Pelayanannya tuh oke, cepet dan juga tempatnya nyaman, bersih. Harganya juga masih standar untuk babi gorengnya di Bali ya, karena babi kan memang lumayan mahal. Bumbunya itu meresap banget marinasinya, sampai tadi anakku aja suka banget sama babi gorengnya. Jadi masih bisa dimakan asalkan nggak dipakein cabenya ya kalau mau buat anak kecil. Sebagai orang Bali yang tinggal di Bali, ini baru pertama kali nyoba ibab karena ini benar-benar makanan yang didatengin turis Jakarta, Surabaya suka banget makan di sini, tapi kita belum pernah nyobain, jadi punya kesempatan buat nge-review dan makan di sini. Aku kasih ratingnya tuh 9/10. Enak banget dan bakal balik lagi. Kalian harus coba guys kalau ada yang ke Bali dan yang bisa makan babi. Mohon maaf yang untuk berhalangan, ini makanannya tidak halal ya guys. So guys, ikuti terus perjalanan kita untuk review beberapa restoran yang ada di Bali. So let's go. So guys, akhirnya kita sudah sampai di restoran terakhir yang bakal kita kunjungin. Letaknya ada di daerah Kuta. Nama restorannya itu Fork. Tanpa basa-basi kita langsung masuk aja. Kita ada pesan beberapa makanan. Salah satunya ada sausage mereka. Ini best sellernya. Kelihatannya sangat smoky ya. Langsung aja kita coba. Kalian lihat tuh. Wow. Selamat makan. Dagingnya padat. Terus bumbunya juga pas. Katanya terbuat dari koriander. Ada hijau-hijaunya. Can. Hijau. Kalian tuh kayak cabai hijau ya. Tapi ini enggak cabai hijau, ini koriander. Enak banget, seger. Terus daging sapinya itu smoky banget. The best, sosisnya enak banget. Nextnya aku ada pesan brisket, smoked brisket. Ini udah include sama salad sama side dishnya aku pesan ada makaroni. Jadi kalian bisa add on set menu itu pilihannya french fries, potato chips, or makaroni ini. Kita coba dari makaroninya dulu ya. Ngeju banget ya nih. Warnanya kuning banget. Selamat makan. Beneran, ini cheesy banget. Cheesy banget. Let's try the brisket. Oh, ini pakai barbecue sauce. Oh. Ciao. Langsung melting di mulut. Wow, just wow. Enak banget. Makanan terakhir kita akhirnya datang. Ini aku pesen sirloin steak. Tuh, gede banget nih. Wow, with french fries. Untuk steak yang aku pesen ini karena lokal, jadi kalian nggak bisa milih tingkat kematangan guys. Mereka udah nentuin sendiri dan tingkat kematangannya itu cuma medium. But it's okay. Let's try the french fries dulu. Kita langsung coba dagingnya. Oh, lumayan merah, juicy. Kita langsung cocol. Ini aku pesen yang barbecue sauce juga. Selamat makan. Enak banget. Untuk harga yang lumayan murah, steak ini dan lokal, ini patut banget dicoba. Enak banget. Ini juicy banget, terus dipaduin sama barbecue sauce-nya ini. Aduh, meleleh di dalam mulutku, guys. Dia tender banget. Kita mau lanjut makan dulu ya, guys, karena ini masih banyak. Bye-bye. Kalau makan nggak afdol kalau nggak ada dessert. Ini itu blueberry mousse cake. Tuh, di atasnya ada blueberry sama ada white chocolate-nya.
So, let's try. Langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung makan. Langsung aja first bite. Oh, so soft. Lembut banget. Sudah terlihat. Selamat makan. Di atas ini kan ada blueberry. Terus ini mousse cake-nya. Di bawah ini ternyata ada crumbles, guys. Jadi waktu aku sendok tadi tuh ada crunchy-crunchy-nya. Dan surprisingly ini nggak terlalu manis. Jadi overall makanan di The Fork tadi aku kasih rating 9/10. Semuanya tuh enak-enak, umami banget. Dan harganya juga masih termasuk terjangkau karena juga di daerah Legian Kuta. Untuk tadi makan berdua, aku sama suami ngabisin sekitaran 300 ribuan, udah include tax sama service. Dan juga dia tuh buka 24 jam guys, jadi bisa makan breakfast, dinner, lunch, semuanya oke banget. Semua makanannya itu hit the spot guys. So, sekian dulu untuk video kali ini. See you in the next vlog. Bye-bye!